Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin berbicara mengenai bunga. Bunga, kalau orang Tionghoa bilang lisik, ya macam-macam lah ya sebutannya ya, interest, bunga, dan ada yang bilang riba. Sekali lagi saya tidak buka channel agama, jadi saya tidak bahas dari segi pandang religi ya, tapi saya lebih pandang dari segi pandang bisnis saja. Nah, bunga itu ada bermacam-macam. Sama seperti cost, sama seperti profit, bunga itu juga ada macam-macamnya. Ada bunga fix, ada bunga cost of funds, ada bunga opportunity cost, dan ada segala macam. Tapi intinya adalah bunga itu adalah biaya beban. Saya kasih contoh saja ya, lebih gampang dimengerti. Oke. Nah, bagaimana sih cara hitung bunga? Bunga itu ada yang namanya flat, ada yang namanya compounded, ada yang namanya rekening koran, ada yang jadi plafon, ceiling, itu hanya istilah perbankan saja. Ada yang istilahnya namanya margin, ada yang istilah namanya segala macam. Tapi intinya adalah gampang. Kalau misalkan kamu kredit mobil, kamu pinjam 100 juta. Tenornya 3 tahun, oke. Kamu nggak usah hitung bunganya berapa. Bunganya akan terdengar kelihatannya sangat-sangat rendah. Misalnya saya baru kemarin kurang lebih saya beli mobil second ya. Orangnya bilang 10% Pak bunganya, tinggi amat. Ya 9,5 deh Pak. Leasing memang begitu, leasing mobil bekas memang tinggi. Oke. Nah akhirnya saya pinjam sekitar 80 saja, kurang sedikit 80 saja. Di leasing itu total 3 tahun kemudian saya harus bayar sekitar 120 juta. Nah berarti kalau misalkan dihitung itu 80, 40 itu hampir 50-60% kalau nggak salah saya hitung ya. Kenapa tinggi sekali? Padahal 3 tahun, 1 tahunnya itu hanya 10%. Nah, ternyata setelah saya bongkar-bongkar angkanya, tambah asuransi Pak, asuransi jiwa lah, langsung diketok saya asuransi jiwa. Terus asuransi mobilnya. Jadi hutang saya yang kecil tadinya cuma utang 70 itu karena utang saking kecilnya, ya bukan sombong ya, tapi istilahnya itu gimana? Jadi nggak lucu gitu loh. Jadi utang saya 70, bunganya sampai 50 juta. Jadi hampir berapa persen tuh? Hampir 60 persenan gitu kan. Karena kenapa? Karena biaya-biaya ini menjadi kelihatan sangat besar sekali, betul nggak? Kalau saya pinjam 400 juta, administrasinya 10 juta. Bayangkan 10 juta dari 400 juta itu kan sangat-sangat kecil persentasenya kan. Sedangkan kalau saya minjem 5 juta, administrasinya segitu juga 10 juta. Nggak lucu kan, betul nggak? Nah ini sedikit soal biaya bunga saja. Dan bunga itu kamu harus pinter ngitungnya ya. Kadang-kadang ada promosi yang sepertinya sangat bunga hanya 0,99%. Itu yang sekarang lagi marak kan pinjaman online ya. Bunganya hanya 0,99%. Oke, kelihatannya 1%. 1% itu per apa? Kalau misalkan per bulan, hitungannya gimana? Jadi kalau pinjam 100 ribu, bunganya 1%, saya tenor 12 bulan, 100 ribu dikali 12% dibagi 12, itu kalau kredit card biasa. Jadi kalau 4% kelihatannya kecil, tapi kalau dikalikan dengan 12 dulu, berarti berapa? 48%. Itu berarti kamu pinjam 100 ribu, kamu harus bayar 150 ribu, 50% loh. Jadi minjem 100 bayar 150, minjem 200 bayar 300. Jadi jangan bilang 4% kecil loh, 4% itu per apa? Kalau misalkan 4% per annum atau per tahun, ya itu memang benar-benar sangat kecil sekali. It's a good deal gitu loh. Karena kalau benar 4%, saya pinjam dari sana 1 miliar. Saya taruh di bank dengan bunga 5,5%, saya masih untung 1,5%. Jadi kalau misalnya benar 4% per annum, itu memang sangat kecil. Nah, pinjol-pinjol begini kadang-kadang kamu harus baca benar-benar gitu. Karena bunga hanya 0,25% per apa? Nah, sialnya kalau misalkan per hari. Kalau misalkan per hari berarti 1 bulan bunganya 7%. Berarti apa? Pinjam 1.000, 7%, 1 tahunnya sekitar 84%. Jadi pinjam 100 balik bisa 200. Jadi jangan main-main ya. Kelihatannya 0,99%, tapi per hari, per annum, per tahun, per triwulan gitu. Biasanya kalau misalkan hitungan bunga bank itu ada yang per 12. Jadi 12 bulan. Jadi mereka kali dulu 12, dicicil, dibagi. Oke. Dan kalau misalkan gini, saya pinjam 100 ribu, saya bagi 10 bulan lah. Setiap bulan saya bayar 100 ribu. Oke. Itu berarti bunganya bukan 10%. Bukan begitu hitungannya. Karena di bulan ini saya udah bayar 100 ribu.
Bulan 2 bunganya 200.000, ya kan? Berarti kan sebenarnya di bulan kedua saya udah nggak hitung 1 juta lagi, saya cuma utang 800.000, betul nggak? Tapi bunganya tetap sama gitu kan. Jadi realitanya di lapangan itu 10% tadi akan sangat besar sekali gitu. Jadi hitungannya bukan flat ya, harus kali 2. Itu kalau kata orang yang kata saudara saya sih gitu harus kali 2. Tapi saya sih cuma hitungnya pokoknya total damage cost-nya berapa. Saya pinjam 100, 3 tahun, total saya harus bayar itu jadi totalnya berapa. Kalau misalnya totalnya 184, berarti ya bunga total saya realnya 84%. Administrasi lah apa semua dimasukin aja. Berarti cost of fund saya pinjam uang ini, dengan saya mau pinjam uang 100 juta ini, saya harus bayar 184 dibagi 3 tahun. Nah, worth it nggak worth it, itu ya bandingan masing-masing ya. Kadang-kadang kalau dalam bisnis terapan, bisnis tingkat tinggi itu, kita sudah bicara. Mana yang cost of funds-nya lebih murah? Saya kalau pinjam sama bank, rekening koran, mungkin bunganya 7%. Saya kalau misalkan, ya belak-belakan saja lah ya. Kadang-kadang kita pebisnis itu ada yang namanya tuker giro. Jadi saya butuh uangnya sekarang, saya tuker cek saya tuker sama orang yang ada uang. Saya butuh untuk beli kain nih, mendesak. Saya cek tuker giro deh. Karena orang yang pelanggan saya baru bayar sama saya mungkin 2 minggu, 3 minggu. Saya butuh uangnya sekarang. Oke. Untuk itu kamu kena 2% ya. Ya sudahlah, daripada saya hilang waktu 3 minggu saya nggak jalan, saya rugi lebih banyak, saya bayar 2%. Itu namanya tuker giro. Atau istilahnya, ya ngomong kasarnya mah ya pinjem duit lah sebulan bayar bunganya 2%. Ada yang 5%, ada yang jamin BPKB, dapat istilahnya tuh apa sih? Kredit usaha lah ya, kredit usaha, UMKM lah apa, semua namanya kurang lebih sama. Intinya kamu pinjam 100, kamu bayar balik berapa? Itu aja sama aja ya. Nah, cost of funds-nya berapa? Nah, kalau misalkan beginilah ya. Dan kalau yang ini, semakin cerdik kamu, semakin kecil cost of funds kamu. Jadi misalkan kamu pinjam di, kayak saya lah, misalkan saya kalau misalkan mau leasing tadi, setelah saya hitung-hitung 3 tahun bunganya 70% lebih, 65%. Daripada saya 70%, saya tawarin ke teman saya. Misalkan aja ini saya nggak ngomong saya bakal tawarin. Kadang-kadang kan soalnya apa sih, ya nggak enak juga segala macam. Tapi kita berandai-andai saja. Kalau cost of fund tadi saya tawarkan sama teman saya, kamu mau nggak nabung sama saya, BPKB-nya saya taruh ke kamu. Karena saya percaya sama dia udah kenal lama gitu. BPKB-nya nih jaminan saya deh. Saya pinjam 70 juta, kamu saya kasih bunga 40%. Dia mau nggak? Jaminannya BPKB loh, cukup aman kan, betul nggak? Dan lagi itu kan juga bukan bilang apa sih pinjaman sampai 2 triliun, 3 triliun, hanya sedikit saja gitu loh. Nah, daripada saya bayar si perusahaan finance ini 60%, saya lebih baik bayar kamu 40%. Dia di mata dia, daripada saya taruh di bank 6%, uangnya nganggur, lebih baik saya taruh ke kamu. 1 bulan aja dapat 15%, 13 sekian lah, 13,3%. Ya kan? Jadi dia untung, saya untung, yang rugi perusahaan leasing. Ya kan? Tapi ya nggak segampang itu. Kadang-kadang kan teman-teman kita juga nggak mau ribut, kita juga kadang-kadang malas nanya, lebih baik saya utang sama leasing lah. Ada apa-apa saya tidak merusak hubungan relasi dengan teman. Tapi hanya untuk mengilustrasikan bahwa ada financing cost yang lebih murah daripada leasing. Misalkan leasing dengan PTA dia kena bunga 9%, leasing dengan bank B cuma 3,5%, tapi persyaratannya harus 7 tahun. Nah, disitulah kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang, saya ajarkan Anda untuk bisa lebih cerdik dalam menghitung gitu. Jadi kita jangan dikasih, Pak bunganya begini, iya aja telan-telannya, kita tetap harus hitung gitu loh. Financing cost saya berapa gitu loh. Jadi jangan sampai seperti tadi gitu kesannya 0,99 murah, tapi kalau dihitung per hari, wah itu 360 bunganya bisa 300%. Dan biasanya itu cek kalau misalkan terlambat penaltinya berapa. Nah biasanya kalau kartu kredit itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kamu utang 100.000 sebelum lunas bunganya tetap dikenakan full walaupun kamu udah bayar 90.000. Kalau nggak salah ya, maaf aja kalau salah. Tapi seingat saya sih begitu. Jadi lebih baik kamu jangan bayar minimum. Jangan pernah bayar minimum. Lebih baik kamu bayar full. Kalau nggak ada uang jangan pakai. Karena bayar minimum itu bunganya sangat-sangat tinggi sekali. Nah begitu juga orang yang pinjol-pinjol itu kenapa bisa sampai terjerat? Karena awalnya begitu. Pinjam 1 juta ya. Pinjam 1 juta lah. Nanti kesannya bulan depan saya pasti bayar. Oke Pak, kalau 1 bulan bunganya 0,25 ya. Per hari ya. Nah, oke. Jadi kalau Bapak bayar lebih cepat, 3 hari saja ya, bunganya cuma 1%. Bapak minjem 100.000, bunganya cuma 1.000.
Bapak balik pinjam 1 juta, bunganya hanya 10.000 rupiah. Bayangkan Pak, lebih murah daripada uang parkir, daripada Bapak beli fruity, betul nggak? Ya, kedengarannya menarik. Dan memang ini modusnya tuh begitu gitu loh. Jadi mereka oh iya ya, saya pinjam 1 juta, saya cuma bayar 10.000 ya. Kalau kamu bisa kembalikan dalam 10 hari. Biasanya orang yang pinjam uang sampai pinjam ke pinjol itu kan sudah, ya maaf kata ya, misalnya sudah benar-benar kepepet ya kan. Bayangkan kalau orang nggak kepepet, mana sih yang mau pinjam sama pinjol-pinjol begini kan. Jadi kalau misalkan Anda sudah kepepet begitu, mungkin nggak Anda 10 hari lagi Anda bakal dapat duit? Kemungkinannya sih kecil. Ujung-ujungnya apa? Nggak cukup Pak, bayar setengah. Nggak cukup. Akhirnya gara-gara pinjam 1 juta, ujung-ujung balik bunga atas bunga, bunga atas bunga, bunga atas bunga, bisa nggak jelas lagi berapa yang harus dibayar gitu. Nah, ini saya bukan bilang pinjolnya yang salah gitu, tapi kita harus bisa ngelihat gitu. Kalau lebih baik kita menggadaikan barang kita, karena kalau digadai itu kan bunganya lebih kecil. Atau ada lagi cara, misalkan saya ada pinjaman dengan bunga yang sebenarnya cukup gede. Daripada saya bayarin bunganya, lebih baik saya jual mobil saya lunasin hutang ini, saya cicil kredit lagi dengan bunga yang 3%. Jadi misalnya gini loh. Ini saya tidak melakukan ini ya, tapi kalau misalkan saya kasih contoh, kalau saya lagi pinjam dengan katakanlah Tengkulak, dengan lintah darat, bunganya 10% per bulan. Saya kepepet, saya pinjam nih. Oke, saya pinjam 100 juta. Daripada saya bayar dia 10 juta per bulan, lebih baik saya jual mobil saya laku 100 juta, saya jual mobil 150 juta lah katakan ya. Saya jual mobil saya, 100 jutanya saya lunasin sama dia, sampai saya nggak usah kena bunga lagi kan. Nah 50 jutanya saya buat DP, saya beli mobil seharga 150 juta, kena bunga paling 30%. Jadi keuntungan saya apa? Saya nggak kena bunga 10% per bulan. Saya dapat mobil baru, cuman uangnya belum lunas, saya cicil 3 tahun. Cicil 3 tahun tapi bunganya ringan. 3,5%, ya nggak sampai 10 lah per bulan, ya kan? Jauh lebih manusiawi. Jadi kadang-kadang bisa 5% itu per tahun. Oke, tambah administrasi, tambah segala macam. Mungkin realnya di 7%, 6%. Tapi lebih baik daripada 10% per bulan. Saya dapat mobil baru lagi. Nah inilah namanya financing cost. Dan kalau misalkan di KPR, kita pasti dengarkan yang namanya float and cap. Cap 5 tahun pertama bunganya 7%, habis itu floating, habis itu jadi 12%, 15%. Makanya itu kenapa biasanya yang orang-orang yang sudah ngerti hal-hal seperti ini, tiap kali mereka 3 tahun sekali mereka pindah bank. Jadi loan di take over, mulai lagi dari cap lagi, dari 7% lagi. Nah ini adalah financial yang tingkat medium ya. Saya nggak bilang sampai tingkat atas, yang itu pun saya terus terang saya nggak ngerti ya. Financing mereka sudah pakai obligation, sudah pakai opsi, sudah pakai hedging segala macam, itu tingkat atas lagi. Saya juga kurang mahir. Tapi untuk kelas menengah UMKM itu sebenarnya banyak cara. Misalkan gini lah. Kamu toko, kamu jual susu. Ya, sedangkan susu itu biasanya kamu beli cash. Cash kan? Nah sekarang tiba-tiba di Tokopedia ada gitu loh, cashback misalnya. Oh iya saya beli susu saya. Susu kan susu formula, kamu mau beli di A, di B, di grosir kayak di mana, di pabriknya, bentuknya tetap susu kan. Oh ini lagi ada cashback, saya beli saja di cashback. Saya dapat cashback 100.000, lumayan bisa saya kantongin, bisa buat belanja. Atau bisa sebagai penurun HPP, harga pokok penjualan. Istilahnya sama aja gitu kan. Jadi daripada saya beli di angka biasa, ini lagi ada promo buy one get one, ya saya beli di sana, tetap saya jual harga biasa, dari situ saya untung. Jadi, nah biasanya pengusaha itu ya, kalau yang jeli, yang financial savvy gitu, dia akan bisa melihat peluang-peluang seperti ini. Oh, daripada saya pinjam si ini, lebih baik saya begini. Jadi biaya saya lebih menurun. Oke, daripada saya. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang ada yang nawarin saya 5% per bulan, mungkin diambil nggak? Menurut Anda, wah itu mah lintah darat sekali. Betul. Tapi perbandingannya, kalau misalkan saya nggak ambil sama dia, saya nggak jalanin order ini, saya juga akan loss of sale. Saya akan ambil. Inilah logika orang dagang tuh begitu semua. Saya nggak bilang saya benar. Saya juga kadang-kadang nggak mau. Karena terlalu beresiko buat saya. Betul nggak? Tapi ada aja yang mau. Karena pertimbangannya, lebih baik saya kasih dia 5% daripada saya nggak makan order ini gitu loh. Ya kan? Karena buat saya, kalau saya nggak makan order, dia nggak makan, saya pun nggak makan. Semua orang nggak makan. Betul nggak? Nah, jadi hitungannya orang ada masing-masing sendiri. Tapi Anda harus ngerti berapa cost of fund Anda untuk melakukan usaha. Kalau Anda pakai modal orang tua sendiri, ya syukurlah ya, itu yang terbaik. Nggak usah bayar bunga bank, karena bunga bank itu memang benar-benar ya kerugian sebenarnya sih, biaya, bukan berarti keuntungan, biaya.
Tapi kan kadang-kadang realita bisnis adalah kita nggak setiap hari modal kita ada gunung emas di belakang untuk kita mau usaha. Kita mau usaha tuh kadang-kadang harus dapat pinjaman bank, harus istilahnya modal kepercayaan. Kadang-kadang dikasih ambil barang dulu, yang menurut saya tetap aja namanya utang gitu kan. Paling enak kalau David udahlah nih, gue kasih lu barang dulu deh, saya kasih tempo 45 hari. Jadi kamu beli kain, kamu jahit dulu deh, nanti kamu udah 45 hari baru bayar. Itu sih sebenarnya paling enak ya. Tapi kan kadang-kadang dalam kondisi sulit semua orang juga nggak mau. Kamu bayar cash, baru saya kasih barang. Kalau kamu nggak bayar cash, saya nggak kasih barang. Kalau nggak ada barang, saya nggak bisa dagang. Saya nggak bisa produksi barang kamu kan. Nah, jadi putar-putar begitu kan. Di mata si tukang kain mungkin daripada gua nggak kasih si David makan, akhirnya dia nggak punya duit, nggak bisa makan, akhirnya gua loss of sales. Kalau gua kasih dia 45 hari, walaupun ada resiko, tapi kan at least dia bayar. Ya, makanya reputasi juga penting ya. Nah, tapi kalau dia bayar kan gue jadi ada sales. Ya paling juga 45 hari kasih dia bunga lah. Bunga yang 1,5%, 2% begitu kan. Jadi semua orang sama-sama untung. Begitu pula juga di kelas negara. Daripada nggak dibayar, kasih bunga, kasih keringanan. Itu semua tuh sebenarnya ujung-ujungnya duit ya. Jadi kita permainan duit, money game itu flow-nya itu seperti itu gitu loh. Tiap hari akan ada deal-deal yang harus ini ambil nggak gitu loh. Itu ini utang sama si A atau utang sama si B. Mana yang lebih murah? Bayar cash atau bayar kredit? Mana yang lebih murah? Ya kan? Apakah bayar langsung ke outlet ataukah bayar lewat misalnya Bukalapak? Atau misalnya Tokopedia lagi ada promo cashback nih. Itu kan gampang, betul nggak? Yang satu nggak kasih cashback, mendingan gue dapat cashback, betul nggak? Nah, tapi kalau di tingkat semakin tinggi, itu tawaran-tawaran, opsi-opsi yang ada itu akan semakin rumit, semakin kompleks. Ada yang pakai asuransi, ada yang pakai hedging, ada yang pakai opsi segala macam. Nah, kita nggak usah sampai sana deh ya. Saya bikin video memang bukan ditujukan untuk mereka yang ahli, tapi kita yang kelas UMKM, yang kurang ngerti financial, saya sedikit bagikan ilmu saya. Gitu. Saya juga nggak sampai situ ilmunya ya. Tapi kurang lebih begitu ya. Jadi kita harus ngerti berapa cost of fund kita. Dan kita harus mencari alternatif. Apakah ada yang lebih murah jangka panjang? Kalau bedanya cuma 0,0 sekian persen, kena biaya administrasi, ya udahlah, nggak usah ribet-ribet pindah sana pindah sini, betul nggak? Tapi kalau misalkan bedanya jauh, seperti misalkan saya sekarang sudah KPR-nya sudah floating di angka 15%, sedangkan kalau saya take over bunganya cuma kembali 8%, itu harus saya ambil gitu kan. Jadi jangan duduk diam aja karena bunganya bedanya gede. Dan lagi kadang-kadang KPR itu ada yang istilahnya tuh, jadi kalau saya bayar 100.000 itu 90.000-nya itu untuk bunga, 10.000 hanya pembayar pokok. Jadi pokoknya, jadi setelah itu bunganya berat di awal gitu. Jadi ini bank juga tahu, mereka juga nggak bodoh ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Jadi kalau kamu yang kutu loncat begitu, sebenarnya ya nggak segampang itu juga tekniknya gitu. Jadi ada perhitungannya ya. Kalau beda sekian persen baru boleh kamu ambil. Kalau misalkan bedanya sedikit, ya nggak usah diambil. Itu perhitungannya terus terang yang saya nggak bisa jelasin gitu ya. Saya harus lihat terms and condition-nya, baru saya mungkin bisa hitung, saya ya case by case lah, ya kita nggak bisa pastikan bunga turun 2% kamu pasti untung, belum tentu. Kadang-kadang ya seperti saya bilang tadi, kalau saya pinjamnya cuma kecil, cuma 70 juta, asuransinya 10 juta, administrasinya 5 juta, 15 juta, belum apa-apa sudah kalah 20% gitu. Sedangkan kalau kayak saya pinjam 1M, administrasi 1 juta kan jadi receh sekali, betul nggak? Ya, jadi nggak berasa gitu. Jadi kadang-kadang pinjam kecil tuh bukan berarti bunganya kecil. Bisa jadi bunganya malah jadi konyol gitu kan. Ya jadi gitu. Oke. Nah, memang topik ini sangat luas ya. Dan terus terang ini tuh nggak ada istilahnya nggak ya pinter-pinternya si pengusaha lah. Puter-puter uang lah. Misalnya kayak tadi gitu ya. Saya daripada finance leasing ke finance tadi, misalnya saya tawarin teman saya. Hai, nama saya David Cahyadi. Kamu kenal saya 15 tahun. Saya nggak akan lari uang kamu. Ini BPKB saya taruh di kamu misalkan ya. Mau nggak gitu loh kalau misalnya kamu pinjemin saya 70 juta. Tiap bulan saya cicil. 2 tahun saja. Bunganya 40%. 15 ya. Enggak. 10 anggaplah 12, 13. Jadi kadang-kadang 3 tahun jadi 40%. Saya bayar dia 40 dibanding saya bayar leasing 65, saya masih ada untung 25. Dia daripada taruh di bank cuma dapat 6, dia taruh di saya dapat 13. Jadi dia untung, saya untung, leasing rugi. Gitu kan. Nah, atau misalkan dalam kondisi lain, saya jual mobil saya lebih baik kasih leasing untung daripada kasih tengkulak itu untung. Dia 10%, leasing cuma 7%. Saya mendingan utang sama si leasing. Jadi nggak selalu leasing itu rugi. Kadang-kadang leasing ya tergantung juga lah, ada saat saya butuh mereka, di kadang-kadang ya mungkin
ya sudahlah gitu, dalam kondisi begini saya juga nggak punya pilihan, saya ambil sama leasing saja gitu. Betul, karena kalau nggak ada, misalnya saya mau beli mobil pickup nih, kalau nggak ada si leasing ini, saya nggak ada mobil pickup, saya tidak bisa mencari uang yang lebih karena saya nggak bisa ngantar barang saya. Jadi setiap orang, setiap institusi itu mereka ada komponen, ada kegunaan dan ada fungsinya masing-masing. Ya, jadi bunga rendah, bunga tinggi itu biasanya ada pro dan kontranya sendiri. Kalau bunga rendah itu biasanya limited, kecuali kamu benar-benar harus kepercayaan banget dia baru mau kasih kamu bunga rendah. Kalau bunga tinggi, walaupun orang bilang bunganya tinggi, tapi pro-nya apa? Gampang disetujui. Kontranya apa? Kalau kamu nggak bayar, kamu pasti akan dicari. Kamu, keluarga kamu semua pokoknya nggak akan tenang aja, tiap hari pasti ada yang nelfonin dan segala macamnya ya. Tapi intinya adalah barang yang safe. Istilahnya gini loh, saya peminjam yang safe itu biasanya bunganya lebih kecil. Kalau misalnya BI checking rapi, agunan ada, semua biayanya akan otomatis bunganya lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman tidak aman. Misalkan credit card. Kenapa bunga credit card sangat tinggi? Karena tidak aman. Tidak ada agunan, tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi makanya bunganya diperbolehkan lebih tinggi. Tapi kalau yang bunganya KPR, kredit pemilikan motor atau mobil baru atau UMKM yang terdaftar resmi atau antar bank pemerintah atau misalkan BUMN dengan bank pemerintah juga, biasanya itu karena aman, dilihat sebagai statusnya sebagai peminjam yang cukup bonafit, mereka bisa kasih bunga yang lebih bersaing. Bahkan obligasi Amerika itu sebenarnya surat hutang juga ya. Tapi karena dia nggak bilang Amerika kan nggak mungkin hancur kan, nah jadi makanya bunganya kecil sekali. Nah jadi sekian saja ya, memang gimana ya, konsepnya itu sangat-sangat luas dan susah untuk diberesin dalam satu video gitu. Tapi Anda ngerti lah ya, saya berharap Anda ngerti ya, dari sepotong sini sepotong sana kurang lebih mulai ada gambaran ya apa itu cost of fund. Oke, terima kasih sudah menonton. Tolong di like and subscribe dan ya gitu aja deh. Thank you ya.